Ya, jalan bertakwa mencontoh siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, yang memasukkan ke surga adalah yang menciptakan surga. Makanya Yesus di Yohanes bukan di rumah aku, bukan. Kalaunya masih numpang kayak Yesus, kagak usah lagi. Yang membuka pintu surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Dan Yesus itu telat dia naik ke surga. Karena sebelum Yesus itu naik ke surga, Elia udah lebih dulu naik ke surga. Ya, gitu. Apa? Mau bantah apa lagi Anda? Itu kitab Anda sendiri yang bilang Elia naik ke surga, sedangkan Yesus telat. Kagak wajar Tuhan mati lalu bangkit, katanya naik ke surga pakai teropong apa? Orang lihat ya. Lihat surga zaman dulu pakai teropong apa? Nggak masuk akal. Makanya beriman itu dengan akal gitu ya. Dengan akal beriman itu. Kalaunya masih numpang di surga, yang dari surga numpang di surga, kagak perlu kita ikuti. Yang kita ikuti itu adalah yang memiliki surga, yang menciptakan surga. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Tapi kan Pak Ustadz, tapi kan yang membawa agama Islam itu kan Nabi Muhammad kan? Bukan. Utusannya kan Nabi Muhammad kan? Bukan juga. Setidaknya Muhammad jadi suri toladan buat kalian semua kan. Sedangkan kasih kesempatan saya bicara ya. Sedangkan di mana kita lihat ini Nabi Muhammad menikahi umur anak 6 tahun. Kedua ya, apa lagi namanya ya? Bisa berbohong dalam 3 hal kan? Baik. Nah, ketiga ya, kalian disuruh minum kencing unta. Baik. Ya. Terus ada nyamuk di air ya, kalian bisa wajib minum ya. Nah, ketiga juga yang masalah doa-doa itu kan masuk kayak masuk kamar mandi, keluar kamar mandi harus kaki kanan kaki kiri kan. Nah itu kan ajaran Muhammad kan. Baik. Nah, jadi selama ini yang kalian harus patuh dan taat itu harus kepada Muhammad ya, karena dia ini adalah utusannya Allah ya. Kalau kami kan Yesus kan. Nah kalau Yesus ini Pak ya adalah ajaran kasih ya. Baik. Nah kasih ya sesama manusia ya, termasuk saya mengasihi Bapa lah ya. Kedua ya, Tuhan Yesus ini kan mati bangkit naik ke surga, sedangkan Muhammad sambawa kamu ke surga menuju hidup yang kekal, sedangkan nabi kalian ini yang kamu sanjung Muhammadnya aja dia nggak bisa selamatkan. Kalau Tuhan Yesus seluruh dunia memperingati hari kematian dan kenaikan, bahkan dari situ kita pakai logika juga Pak ya sama dia, supaya manusia di dunia ini ya yang berdosa ya, Nabi Adam kan sudah berdosa kan sama Hawa kan karena melanggar hukum Tuhan kan. Nah datanglah Tuhan Yesus ya sebagai apa? Aduh lobet HP ku Pak ya, dengar dulu. Iya. Kiss dulu lah, dicas dulu. Saya tanggapi ya satu-satu. Oke? Mari kita pakai logika. Ya, Nabi Muhammad meninggal ke surga, sedangkan dia Tuhan yang katanya menyelamatkan, tapi menyelamatkan dirinya sendiri kagak bisa. Itu di mana logikanya? Menyelamatkan dirinya sendiri dari tentara Romawi kagak. Coba, ini Tuhan loh, bukan Nabi. Kalau Nabi kagak bisa menyelamatkan nyawanya, ya itu hal wajar karena dia Nabi. Yang kita harus pakai logika itu, di mana logikanya? Yang namanya Tuhan kagak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan Anda. Mana logikanya? Coba Anda pikir gitu ya. Udah dibilang yang membawa ke surga itu bukan Nabi Muhammad, tapi rahmat Allah ya. Yang kedua, yang bayar, saya tanggapi lagi dari perkataan Anda. Katanya Nabi Muhammad menikahi anak 6 tahun. Anda nggak tahu Yesus itu menikahi Maryam. siapa Ishak tuh?
Makanya kitab Yahudi, kitab curian sih ya. Nah, kan, Siapa asal Ishak ngomong teman-teman? aja, Siapa Pak. Ishak teman-teman? Nggak Siapa? ada, Siapa? Yesus Siapa? udah kawin, Pak. Siapa Ishak itu? Gini aja Ishak lah ya, Pak. itu di perjanjian Begini aja. lama anaknya Abraham. Ya. Begini aja Tuh. lah ya. Bapak Ya. mencela-cela Yesus, Bukan mencela Yesus nih tulisannya. Ya, saya kasih saya bukan mencela Yesus, saya membacakan yang tertulis ya. Nih. Sabar ya. Anda bisa protes nanti ya sama enggak. Nih, ya. Apa yang dikatakan di tulisan ini? Ini kata Yesus ya, tulisannya merah. Istriku yang paling muda, kata Yesus, Mana, Pak? Coba ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak 6, nomor 18 sampai 19, terbitan tahun 1928 ya Mbak ya. Markus berapa, Pak? Nah Markus nih, berapa? Markus berapa? 6 nomor 18 sampai 19, terbitan 1928, sebelum akhirnya ya diedit oleh pendeta Albert de Mayer dari Gereja Reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil, termasuk menendang ayat Matius 20 nomor 22 ya. Tuh ya. Jadi saya hanya sabar Mbak, sabar ya. Saya hanya membacakan yang tertulis ya. Kalaupun Anda mau minta data lagi ya, menikahi anak kecil. Sabar dulu Mbak ya. Saya kasih tahu dulu Anda ya. Tadi saya dengarkan Anda sampai 4 poin ya. Jadi saya wajib menjawab gitu ya. Kalaupun Anda mau ingin data yang saya sampaikan lagi, menikahi anak kecil di kitab Anda ya, Anda bisa melihat pernikahan Ishak dengan Ribka. Ishak 40 tahun umurnya menikahi Ribka yang 3 tahun ya. Tuh ya, jadi bukan ukuran Mbak ya tentang masalah itu, apalagi kecil, kagak ada ya. Kagak ada yang aneh itu menikahi anak di umur 3 tahun ya Mbak ya. Terus apalagi poin Anda apalagi Mbak selain itu tadi? Mana datanya Pak? Mana datanya? Iya. Mengenai teguran Yohanes Pembaptis tuh. Oke ya. Bukan saya bohong. Tadi kan saya membacakan yang tertulis, itu udah diedit oleh pendeta dari Belanda, namanya Albert. Bentar Mbak. Kalau memang Alkitab ini banyak diedit, kenapa kamu contek Alkitab? Al-Quran kamu tuh iya mana? Satu perjanjian baru Al-Quran mencontek perjanjian baru mana? Contohnya Musa membelah. Contohnya mana? Nah, Musa itu kitab Yahudi. Taurat itu. Sejak kapan Kristen punya kitab Yahudi? Disuruh percaya kitab-kitab sebelumnya. Artinya kita Iya. Taurat dan Injil, bukan Mbak, kitab hadis. saya itu percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan kitab Anda. Kitab Anda bukan yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan. Di Al-Quran kan, Pak, dengar dulu Pak. Di Al-Quran kan bilang begini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Betul. Di Alkitab ada, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang nggak percaya nyambung, kepada saya nggak dia akan nyambung. hidup. Nah, benar kan? Nah, artinya harus kamu baku connect nih. Siapa sih itu jalan yang lurus itu? Coba kamu baca di Alkitab. Ada tuh, saya kasih lihat datanya ya. Saya pakai data, Pak, ya. Baik. Habis itu saya jawab ya, tampilkan dulu ya. Biarkan dulu dia teman-teman ya. Kita tanggapi satu-satu. Saya bantah satu-satu ya. Aku bacakan ya Pak. Aku pakai data. Iya. Suruh buka dulu ya. Dan hidup ya. Nah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hubungan dengan Allah Bapa. Nah, itu. Sedangkan ya
dalam doa kalian, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sampai saat ini masih minta doa, minta tunjukkan kan. Nah, di Yesus sudah terjawab kalau dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, harus kamu percaya sama Injil, Pak. Baik, saya jawab ya pakai data juga ya. Oke. Baik, sabar ya. Nih kan Al-Quran yang Anda maksud ya. Nih Mbak ya. Ya. Aku cari dulu. Sini ya. Tapi Ambil aku dulu kan case-nya, geruduk nanti ini, Pak. nggak fokus gitu dengan jawaban saya ya. Oke, baik. Tapi enggak apa-apa nih, Kak, Pak. Nanti takutnya datang Nggak polisi apa-apa lagi. kalau ada yang mau geruduk Anda ya, hubungi saya. Nanti saya tegur, jangan digeruduk ya. Gitu. Yang 50.000 penontonnya sabar ya. Gampang, kita akan bantah satu persatu dan sebagai pengetahuan untuk umat Islam gitu ya. Oke. Oke Mbak, udah? Tunggu dulu, Pak ya. Oke lah kalau begitu. Sabar ya teman-teman, tap layarnya 4,6 M, penontonnya 51.000 ya di TikTok. Di YouTube saya cuma 200. Iyalah, Pak ya. Kasihan kali YouTube saya ini lama berkembangnya ya. Teman-teman semuanya perhatikan ini ya jawabannya. Katanya di Yohanes 14 nomor 6 ya, akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku, kata Yesus. Lalu kata Mbaknya Dikabulkan, coba. baik, Mana buktinya? tunjukilah kami jalan yang lurus. Betul ini ayatnya, Al-Fatihah ayat 6. Oke? Itu di Al-Quran atau di hadis, Pak? Nih, saya buka di Al-Qur'annya nih ya. Nih, ini ada di ayat selanjutnya ya. Ya, jalan mereka yang murka. Mbak, nih adalah jalan Karisto, adalah jalan Al-Quran. Yang Anda maksudkan tunjukilah jalan yang lurus kan nih ya. Maksudnya jalan yang sesat siapa? Jalan yang lurus itu adalah jalan Yahudi. Dan selain jalan Yahudi, mereka yang sesat. Siapa yang dimaksud dengan jalan yang sesat? Orang-orang Kristen. Ngarang. Nih ya, Al-Quran saya mengatakan kayak gitu. Kayak gimana? Makanya ya, kata Yesus seperti apa jalan yang lurus? Mari teman-teman ya, jalan yang lurus itu seperti apa kata Yesus di Al-Quran, kata Nabi Isa. Nih ya, jalan yang lurus menurut Yesus dan Nabi Isa. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya kata Yesus, ya, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus ya. Tuh ya, kata Yesus, akulah jalan. Maksudnya itu jalan. Kalau menyembah Yesusnya itu adalah jalan yang sesat. Jalan seperti apa? Jalan seperti para nabi, bukan jalan Kristen yang sesat gitu. Enggak lah ya. Saya jawab pakai data atau ya Anda minta pakai data, ya udah. Jawab. Mau apa lagi Anda bawa Al-Quran saya? Al-Quran saya itu bakal menampol dari Bible Anda sendiri. Makanya kata Yesus, ya di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Engkau berbakti kepada Allah, bukan kepada Yesusnya. Makanya Mbak berhenti nyembah manusia, kan gitu. Sembahlah Tuhannya Yesus, karena Yesus pun menyembah Tuhannya. Yesus itu hamba Tuhan, Dia menyembah Tuhannya. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus dan murid-muridnya menyembah Tuhannya. Ya. Tuh ya. Kalau saya sangat jelas menjelaskan ya dengan kawan Kristen, terserah Anda mau nangis, kagak terima, atau mau stroke lagi, ya itu hak Anda ya. Gitu. Tuh Mbak jawaban saya. Ya.
Silakan Anda kalau mau tanggapi atau mau nangis, ya saya dengarkan sekarang. Saya nggak nangis, Pak. Cuma di Al-Quran Nabi Muhammad aja masih di kuburan kan. Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Baik. Nah, sedangkan Tuhan Yesus nih mati dan bangkit. Itu yang aku percaya. Seandainya Tuhan Yesus nggak bangkit, saya nggak akan percaya. Iya, tadi Mbak. Bener. Saya ajak Anda pakai logika kan tadi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mbak, Jadi, tadi kan saya ajak udah Anda pakai logika ya. Kalau menurut Anda seperti itu, ya Anda ngajak saya pakai logika tadi, ya. Kata saya, masuk logika kah? Yang namanya Tuhan kagak bisa nyelamatin dirinya sendiri dari tentara Romawi. itu sudah dinubuatkan, Pak. Iya, kalau namanya Tuhan berkuasa, ya kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dari tentara Romawi? Menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa, Mbak. Kagak bisa dia. Tuhan Yesus itu mati, ya itu karena untuk menebus dosa manusia kan. Nah, kalau dia tidak tebus dosa manusia, berarti tidak ada jalan keselamatan ke surga. Ya, jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia itu makanya dia turun ke dunia menjadi seorang manusia dan mati dan bangkit naik ke surga. Ya, karena apa? Karena dia naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi yang percaya sama dia. Sedangkan Muhammad ini dalam kuburan nggak bangkit-bangkit, bagaimana? Kalian yang sebagai suri toladan itu Muhammad nggak bangkit, nggak jadi panutan begitu kan. Nah sedangkan Yesus ini kan jadi panutan ya. Pertama ajaran kasihilah sesamamu ya, jangan berzina. Kalau di Al-Quran kan boleh berzina kan, atau bisa menikahi. Oke, saya jawab dulu ya. Di Al-Quran tidak boleh berzina ya. Bisa. Bentar, ya, saya jawab dulu. Di Al-Quran tidak boleh berzina. Ya, ayatnya Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Yang membolehkan zina, tunjuk Anda dulu ya. Ajaran berzina di Bible ya. Nih. Saya kasih tunjuk sama Anda ya. Yang mengajarkan zina itu kitab Anda, Mbak ya. Nih. Marilah kita memuaskan birahi ya hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati alanan jauh, ngajak orang ngamar satu malam ya. Pak, itu ya ini ajaran zina di Bible Anda ya. Di Al-Quran saya nggak ada ngajarkan zina, tapi di Bible Anda yang ngajarin zina gitu. Itu panjang ceritanya Pak. Ya saya kan yang penting pakai data, terserah Anda mau jelasin kayak gimana toh ya. Itu kan di kitab Anda tertulis itu mati di tiang salib untuk nebus dosa. Tahukah Anda mati di tiang salib menebus dosa itu rencana iblis, bukan kehendak Bapaknya. Anda ini mau ikut iblis atau mau ikut Bapaknya Yesus sih? Ngarang aja kamu. Mau lagi datanya saya tunjuk. Itu kan sudah ada di benak mereka karena mereka nggak setuju kalau Tuhan Yesus itu menjadi panutan begitu. Nah, makanya mereka pengen mencoba membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu sebelum itu terjadi karena itu sudah dinubuatkan di firman Tuhan, Pak ya. Daripada Muhammad sampai sekarang nggak bangkit. Coba di kitab Anda itu ya. Ke surga. Mbak, Yudas itu dibisiki iblis ya. Yudas itu dibisiki iblis untuk menyalibkan Yesus. Jadi perencanaan untuk menyalib dan menebus dosa itu rencana iblis. Iya, gimana sih? Rencana iblis kan? Iya, Anda kan katanya menebus dosa itu katanya dari Tuhan. Ternyata dari iblis. Gimana sih? Mau ayatnya di kitab Anda? Yudas itu dibisiki iblis untuk menyalibkan Yesus, bukan dari Tuhan. Pak, sebelum Yudas berbuat, Tuhan Yesus sudah tahu. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal saya. Ada firman Tuhan tuh. Sebelum Yudas menyangkal Tuhan Yesus sudah kasih tahu Yudas. Pas ayam berkokok 3 kali baru Yudas sadar.
Makanya Yesus itu kabur sembunyi dia. Dia udah tahu. Karena dia udah tahu bakal dikejar-kejar tentara Romawi karena ya Yudas itu dibisiki iblis, tahu Yesus gitu. Tahu dia kan karena dia Iya, makanya. Jadi makanya Yesus itu sembunyi dia karena penyalipan itu dan penebusan dosa itu rencana iblis. Gimana sih? Valid data saya semuanya. Kebantah semua kan Anda? Nggak masuk di akal ya Pak ya? Saya bukan ngomong menghujat atau ngomong asumsi, kagak. Itu tertulis di kitab Anda semua gitu. Ayo,